Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33 Keindahan yang tak terbantahkan. Mata Yan Meng terbuka lebar setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia menatap pemuda di depannya dengan ekspresi gembira di wajahnya, melihat kepercayaan diri di wajah pemuda ini. Berpikir kembali tentang seberapa kuat Jiang Chen sebelum ini, dia jelas seseorang yang tidak biasa. Selain itu, dia tidak benar-benar terlihat seperti seseorang yang berbohong, mungkin dia benar-benar tahu cara menyembuhkannya. Paman Yan, saudara Jiang Chen adalah pria yang luar biasa. Kita tidak dapat memprediksi kemampuannya dengan akal sehat. Para Grandmaster itu tidak dapat membantu, tetapi saya yakin saudara Jiang Chen dapat membantu. Seru Wang Ting. Setelah pertarungan hidup dan mati baru-baru ini, Yan Meng mulai memperlakukan semua orang di sini seperti salah satu dari mereka sendiri. Selain itu, karena buah pure yang telah terungkap, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Selain itu, penyakit nona muda itu bukanlah rahasia. Hebat, ini luar biasa. Jika saudara Jiang Chen benar-benar dapat menyelamatkan nyawa nona mudaku, keluarga Yan tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untuk kami. Kepala suku akan memberi hadiah besar kepada saudara Jiang Chen. Seolah-olah dia melihat secercah harapan, Yan Meng tahu betul tentang kondisi nona muda itu. Buah yang murni hanya mampu menekan rasa dingin di tubuh nona muda itu, tetapi tidak akan mampu menyembuhkan akar penyakitnya. Paling-paling, itu hanya akan memperpanjang hidup nona muda itu. Apa yang diderita nona muda itu adalah penyakit langka, dan tidak ada satupun Grandmaster di Kota Merah yang mengetahuinya. Tidak pernah ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan nona muda itu. Oleh karena itu, Yan Meng meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Bertahun-tahun mencoba mengatasi penyakit nona muda itu telah memberi mereka semua pelajaran, semakin Anda berharap pada sesuatu, semakin besar kekecewaan Anda. Namun, selama masih ada harapan, akan lebih baik untuk mencobanya daripada menunggu kematian datang. Terlebih lagi, pemuda itu telah benar-benar menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya dia, mungkin dia memang memiliki beberapa keterampilan khusus. Jangan sebutkan itu. Jiang Chen melambaikan kipas lipat di tangannya dan berbicara dengan santai. Hadiah yang dijanjikan dari keluarga Yan adalah sesuatu yang jelas tidak akan ditolaknya. Tentu saja, hanya menyelamatkan Yan Meng dan buah pure yang tidak akan memungkinkannya untuk meminta hadiah besar, tetapi jika dia dapat menyembuhkan wanita muda itu, dia tidak hanya akan melakukan perbuatan baik, dia juga akan membangun hubungan baik dengan menara hujan berkabut. Dan ketika itu terjadi, menara hujan berkabut akan mencoba yang terbaik untuk menemukan apapun yang sedang dicarinya. Menara hujan berkabut merupakan kekuatan perdagangan terbesar di Kota Merah. Mereka menjalankan berbagai macam bisnis perdagangan, termasuk toko pil. Toko pil merupakan satu-satunya properti keluarga Yan, oleh karena itu, setiap kali menara hujan berkabut disebutkan, itu sama saja dengan menyebutkan keluarga Yan. Menara hujan berkabut merupakan representasi terbesar keluarga Yan. Kota Merah sangat besar dan tidak dapat dibandingkan dengan kota langit harum atau kota langit yang ramai. Jika seseorang berdiri di atas gunung beberapa mil jauhnya, mereka akan menemukan bahwa Kota Merah adalah tanah seluas beberapa ratus mil persegi dengan bangunan-bangunan yang dibangun dengan indah. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang luar biasa, dan bahkan saat tengah malam, kota itu akan tetap diterangi dengan lampu. Suara-suara kota dapat terdengar bahkan dari luar. Saudara Jiang Chen, apakah Anda melihat gedung tertinggi di kota ini? Itu adalah Misty Rain Tower. Yan Meng menunjuk ke arah sebuah gedung tinggi di kota itu. Menara itu tingginya lebih dari 100 meter. Lampu-lampu dapat terlihat dari setiap lantai, dan ada paviliun besar di atapnya. Itu adalah gedung yang sangat bergaya. Tidak heran Kota Merah adalah yang terkuat di antara 28 kota lainnya, hanya saja suasananya sendiri lebih unggul dari yang lain. Jiang Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju, berbicara dari hatinya. Mengenai ukuran Kota Merah, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan kota-kota besar di benua ilahi yang masing-masing luasnya sedikitnya beberapa ribu mil persegi, Kota Merah hanyalah kota kecil. Kota-kota kuno di benua ilahi itu ditutupi oleh penghalang khusus yang dibuat oleh para prajurit hebat. Mereka akan mengumpulkan energi dari lingkungan sekitar dan menciptakan tanah yang berharga untuk diolah oleh prajurit manapun. Kota Merah sama sekali tidak mendekati level mereka. Namun, akan butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk kembali ke benua ilahi. Dengan levelnya saat ini, jika dia ingin pergi ke benua ilahi, akan butuh lebih dari beberapa ratus tahun. Ayo masuk ke kota. Setelah selamat dari situasi berbahaya, Yan Meng tampak cukup bahagia. Mereka meninggalkan kereta, mempercepat langkah, dan memasuki Kota Merah. Menara hujan berkabut. Menara Misty Rain tampak berbeda dari jarak dekat. Saat berdiri di dekat pintu masuk depan dan melihat pintu masuk berwarna emas, perasaan kaya dan terkenal dapat dirasakan.
Wang Ting dan yang lainnya melihat-lihat. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, mereka tetap terkesan dengan betapa megahnya menara hujan berkabut itu. Yan Xing, tunjukkan lingkungan sekitar pada Wang Ting dan yang lainnya. Perlakukan mereka dengan baik dan bersikap sopan kepada mereka. Yan Meng memberitahu seorang lelaki tua di sampingnya. Jangan khawatir. Yan Xing menganggukkan kepalanya. Sebagai salah satu anggota keluarga Yan, dia tidak terlalu peduli dengan Wang Ting dan yang lainnya, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Mereka telah menjadi teman yang telah melalui suka dan duka bersama dan melewati situasi hidup dan mati. Mereka berjuang bersama dan hampir mati bersama. Dia sekarang memperlakukan mereka seperti teman, Yan Meng bahkan tidak perlu memintanya untuk melakukan itu. Saudara Jiang Chen, ayo kita pergi menemui kepala keluarga Yan. Yan Meng menatap Jiang Chen. Baiklah. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Keputusan ini sesuai dengan keinginannya karena dia tidak ingin menunda. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, Yan Meng mulai berjalan menuju menara hujan berkabut. Jiang Chen terkejut dan bertanya, apakah kita tidak akan pergi langsung ke keluarga Yan? Ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Menara hujan berkabut dan keluarga Yan terletak bersebelahan, dan di belakang menara itu terdapat ruang keluarga Yan. Pada dasarnya, menara hujan berkabut adalah pintu masuk ke pintu masuk utama keluarga Yan, dan hanya jika ada tamu terhormat di sini, mereka akan dibawa masuk dari pintu masuk utama. Tamu biasa harus masuk dari pintu belakang. Yan Meng menjelaskan sambil tersenyum. Sekarang aku mengerti. Jiang Chen menyadari bahwa dia adalah tamu terhormat keluarga Yan. Mereka memasuki Misty Rain Tower yang terang benderang. Bahkan di malam hari, Misty Rain Tower harus tetap menjalankan bisnisnya. Lantai pertama adalah area perdagangan dengan toko-toko kecil yang dibangun di dalamnya. Toko-toko ini tidak dikelola oleh keluarga Yan. Toko-toko ini disewakan, dan keluarga Yan hanya akan menarik pembayaran sewa dari toko-toko tersebut. Yan Meng memberitahu Jiang Chen tentang semua yang dilakukan menara hujan berkabut, tetapi ketika dia menyadari bahwa Jiang Chen telah kehilangan minatnya setelah melihat-lihat sebentar, dia berhenti menjelaskan. Melihat bagaimana Jiang Chen berperilaku, Yan Meng merasa bahwa pemuda di depannya ini tidak benar-benar menghargai menara hujan berkabut. Penghargaan itu tidak datang dari hati, tetapi juga tidak dibuat-buat. Itu adalah tatapan yang sering ia lihat, dan ia tidak mengerti mengapa Jiang Chen bersikap seperti ini, membuat Yan Meng merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari kota Fragrant Sky pernah melihat seseorang sehebat ini sebelumnya? Ada lorong sepanjang 1 mil yang mengarah ke pintu belakang. Yan Meng menuntun Jiang Chen menyeberangi lorong dan mencapai ruang utama keluarga Yan. Ruang utama keluarga Yan memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Klasik dan glamor, air mancur dan kolam berlimpah. Burung-burung berkicau di udara, dan bunga-bunga memancarkan aroma yang harum. Orang yang mendesain tempat ini pasti benar-benar tahu cara menikmati hidup. Paman Yan, kamu sudah kembali. Di pintu depan, dua penjaga tersenyum sopan ke arah Yan Meng. Jelas bahwa Yan Meng adalah seseorang dengan status yang solid di keluarga Yan. Dia sudah menjadi prajurit Qihai tahap akhir, dan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia bisa menerobos ke ranah inti fana. Ya. Yan Meng menganggukkan kepalanya dengan santai, memimpin Jiang Chen memasuki ruang dalam keluarga Yan. Di dalam aula pertemuan besar keluarga Yan. Saudara Jiang Chen, silakan minum teh di sini sementara saya akan memanggil kepala suku. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Baiklah. Jiang Chen duduk dengan rapi dan melambaikan kipas lipatnya. Sepertinya dia tidak ingin mencicipi tehnya. Tidak lama setelah itu, Yan Meng kembali bersama 6 orang. Jiang Chen mengamati orang-orang ini dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa mereka semua adalah pejuang di alam inti fana. Kekuatan keluarga Yan benar-benar kuat. Tidak heran mereka adalah salah satu keluarga terkuat di Kota Merah. Pria yang memimpin yang lain tampak seperti berusia 40-an. Ia mengenakan jubah putih, dan wajahnya tajam. Alisnya berbentuk seperti pedang, dan matanya berbinar seperti bintang. Ia memancarkan citra martabat dan kekuatan alami, membuat siapapun yang melihatnya memberi penghormatan. Pria ini adalah kepala keluarga Yan, Yan Zanyun. Adapun prajurit Mortal Core lainnya, mereka semua adalah anggota inti keluarga. Semua prajurit Mortal Core dari keluarga Yan ada di sini, yang hanya menunjukkan bahwa mereka menganggap serius masalah yang berkaitan dengan wanita muda itu. Sebagai salah satu keluarga besar di Kota Merah, keluarga Yan memiliki jaringan yang kuat. Ada banyak orang jenius dari keluarga itu, dan mereka juga memiliki banyak prajurit Qihai. Namun, karena saat itu tengah malam, keluarga Yan sangat sepi. Selain itu, ruang pertemuan keluarga Yan bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan bebas. Ketika Yan Zanyun tiba, dia langsung melihat ke arah Jiang Chen.
Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen hanyalah seorang pemuda tampan, dia mengerutkan kening. Adik kecil Jiang Chen, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Yan Meng dan melindungi buah Pureyang. Kami pasti akan memberimu hadiah yang besar, tapi, apakah kau benar-benar mampu menyembuhkan putriku? Yan Zanyun langsung ke intinya. Dia menunjukkan kesopanannya kepada Jiang Chen meskipun dia tidak yakin apakah Jiang Chen benar-benar dapat menyembuhkan putrinya. Hanya dengan menyelamatkan Yan Meng dan membunuh orang-orang dari keluarga Li saja, dia harus menunjukkan rasa terima kasih kepada Jiang Chen. Lagi pula, dia tidak bisa mengabaikan seorang pemuda dengan kekuatan sekuat itu. Tentu saja. Jiang Chen berkata dengan santai. Menjadi sombong itu baik untuk pemuda sepertimu. Kau telah menyelamatkan Yan Meng, dan kami akan memperlakukanmu sebagai teman keluarga Yan. Tapi adik kecil, tolong jangan berbohong kepada kami. Penyakit yang diderita Yuer telah membuat banyak Grandmaster tidak mengerti. Seorang lelaki tua berkata, jelas dia tidak percaya bahwa Jiang Chen mampu menyembuhkan penyakit wanita muda itu. Karena tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku, maka aku akan pergi sekarang. Tidak perlu berterima kasih kepadaku atas apapun yang telah kulakukan. Jiang Chen berkata sebelum dia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar aula. Melihat dia hendak pergi tanpa mengatakan apapun, semua orang yang hadir terkejut. Tunggu sebentar, adik kecil. Yan Zanyun segera menghentikan Jiang Chen. Orang-orang lainnya mengerutkan kening. Jika ada pemuda lain yang berani bersikap kasar di depan mereka, mereka pasti akan menamparnya. Namun, pemuda ini telah membantu keluarga Yan mereka, dan mereka harus mengakui bahwa dia terlihat berbeda dari anak muda lainnya. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda akan menyembuhkan putri saya? Yan Zanyun bertanya. Saya perlu memeriksa penyakit nona muda itu dengan mata kepala saya sendiri, tetapi Anda bahkan tidak meminta nona muda itu untuk datang ke sini dan mengatakan bahwa Anda tidak percaya kepada saya. Saya akan pergi. Jiang Chen diam-diam mengungkapkan kemarahannya sebelum melanjutkan berjalan menuju pintu keluar. Saudara Jiang Chen, tolong jangan marah. Yan Meng menghentikan Jiang Chen. Jangan marah, saudara Jiang Chen. Yang Men, tolong pergi dan tangkap Yuer. Yan Zanyun tersenyum meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya dia bersikap begitu patuh di depan seorang anak muda di alam Qihai. Dia tidak bisa benar-benar melihat apa yang dilakukan pemuda ini, jadi mungkin dia memang punya beberapa trik khusus. Dia bersedia mengambil risiko dan membiarkan pemuda ini mencoba. Tidak lama setelah itu, Yan Meng kembali lagi, dan di belakangnya ada seorang gadis muda. Ketika Jiang Chen melihat gadis muda ini, bahkan untuk seseorang yang telah mengalami dan melihat sebanyak dia, matanya berbinar saat melihat gadis muda ini. Cantiknya tak terbantahkan. Gadis muda itu mengenakan rok panjang putih dengan ikat pinggang sutra ungu yang diikatkan di pinggangnya. Tubuhnya sangat indah. Rambutnya halus seperti sutra, jatuh sampai ke bahunya. Matanya cemerlang dan giginya putih bersih. Bibirnya sempurna, dan bahkan tanpa riasan apapun, penampilannya tidak memiliki satu pun cacat. Namun, yang membuatnya sangat cantik bukan hanya penampilannya. Matanya sebening kristal seperti air murni, dia seperti selembar kertas putih bersih, benar-benar tanpa cacat.